Yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah Sumaida Kalegong dan juga Ibu Kepala Sekolah Madrasah Sanawiyah Alif 2 Kalegong. Yang saya hormati Bapak dan Ibu guru beserta jajaran yang ada di lingkungan sekolah. Yang saya hormati Bapak Haji MPD selaku pemateri pembebasan budaya positif di sekolah. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri waddin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, di mana pada pagi hari ini alhamdulillah kita semua bisa berkumpul di ruangan ini dalam keadaan sehat walafiat. Tak lupa sholawat beserta salam semoga tetap tercurahkan kepada guru kita, yakni Habibana wa Nabiana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tak lupa kepada keluarganya, kepada para sahabatnya, tabi'in wa tabi'atnya, dan juga sampai kepada kita selaku umatnya yang senantiasa mengikuti ajarannya. Mudah-mudahan nanti di yaumil akhir kita mendapatkan syafaatul uzma darinya. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Bapak Ibu guru sekalian, terima kasih karena telah berkenan hadir pada pagi ini untuk mengikuti kegiatan pengimbasan budaya positif di sekolah yang akan disampaikan oleh pemateri kita, yaitu Bapak Hadim MPD selaku CGP atau calon guru penggerak barangkali. Mohon izin kepada Bapak dan Ibu Kepala Sekolah dan juga Bapak Ibu Guru, saya sebagai MC sekaligus moderator ingin menyampaikan beberapa rangkaian acara yang akan kita laksanakan pada pagi hari ini. Yang pertama yaitu pembukaan, yang kedua sambutan dari kepala sekolah atau yang mewakilinya, yang ketiga materi, yang keempat tanya jawab, dan yang terakhir penutup. Nah, untuk mempersingkat waktu, marilah kita buka acara atau kegiatan hari ini dengan membacakan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah pembukaan telah kita laksanakan. Selanjutnya acara yang kedua yaitu sambutan dari kepala sekolah atau yang mewakilinya. Kepada Bapak Ajib Setiawan, waktu dan tempat saya persilakan. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya wa din wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amin ya rabbal alamin. Bapak, Ibu guru, para staf dan wakil kepala yang saya hormati, juga pemateri pada kali ini yaitu untuk pengimbasan mengenai budaya positif di sekolah yang saya hormati. Alhamdulillah di sekolah kita pada pagi hari ini kedatangan calon guru penggerak mengenai yang akan memberikan materi mengenai pengimbasan budaya positif di sekolah. Saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Hadir MPD yang mau melaksanakan kegiatan pengimbasannya di sekolah ini. Dengan adanya pengimbasan di sekolah ini, guru-guru yang lain juga ikut untuk mengikuti jejak dari Pak Hadim gitu. Karena apa, Ibu Bapak Guru, saya sampaikan guru penggerak itu atau CGP itu Pak Hadim ya merupakan golden ticket ya, merupakan golden ticket yang paling baik untuk PPG ya. Jadi Ibu tidak perlu
ikut tes, ibu bapak guru tidak perlu ikut perkuliahannya, hanya nanti ikut UKI-nya saja. Nah, itu salah satu modal atau golden ticket seperti yang saya bilang dari CGP atau calon guru penggerak tersebut. Karena diharapkan dengan adanya pengimbasan di sini, kita semua para guru-guru yang ada di sini ikut gitu, ikut jejak dari beliau, dari Pak Hadin. Dan nanti proses ini merupakan hasil dari seminar atau workshop yang sudah Pak Hadin ikuti selama kegiatan sebelum-sebelumnya. Nah, sekarang pengimbasannya di sini mungkin di SMA IT Talegong dan MTS Al-Hikmah 2 Talegong. Terima kasih sekali lagi saya ucapkan kepada Bapak Hadi, semoga kedepannya lancar, terus guru-guru yang ada di sini juga ikut jejak dari Pak Hadi dulu. Mungkin itu saja, tidak lama yang disampaikan. Selanjutnya nanti jika ada yang ingin ditanyakan, silakan dari Bapak Ibu guru untuk bertanya sedetail mungkin kepada Pak Hadin ini, karena Pak Hadin sudah lebih dulu gitu dari kita. Sekian, bila itu wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Bapak Haji Setiawan selaku wakil dari kepala sekolah untuk menyampaikan sambutannya. Selanjutnya kita masuk ke materi pokok, ke acara pokok kita inti, yaitu materi mengenai pengimbasan budaya positif di sekolah. Sudah siap Ibu Bapak? Siap. Untuk memperhatikan? Siap. Jangan lupa dipasang telinga, pasang matanya, dan juga jangan lupa nanti dipersiapkan pertanyaannya ya, tanya jawabnya. Baiklah, untuk membersihkan waktu, mari kita masuk ke acara materi yang akan disampaikan oleh kawan kita, yaitu Bapak Hadin MPD. Untuk waktu dan tempat saya persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, salawat bersalam semoga tetap tercurah limpahkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Bapak kepala sekolah dan staf beserta ibu bapak guru yang saya hormati, alhamdulillah pada kesempatan ini saya bisa bertemu dengan ibu bapak. Dengan tiada lain, saya harus melakukan pengimbasan terutama kepada ibu bapak guru dan berdiferensiasi sehingga siswa belajar sesuai dengan kebutuhan dan tahap perkembangannya. Ya, jadi pada intinya di pembelajaran berdiferensiasi itu bahwa kita pembelajaran harus berpusat pada siswa. Ya, jadi tidak ada lagi bahwa guru itu berpuasa, ya memang berpuasa, tapi segala tugas itu harus berpusat pada siswa. Proses pembelajaran harus muncul dari siswa. Jadi di sini posisi guru hanya sebagai mentor, ya, sebagai mentor dan juga fasilitator, gitu. Nah, bagaimana hal-hal yang ada di profil pelajar Pancasila di kurikulum Merdeka itu? Yang pertama, siswa harus mandiri, ya, kemudian bernalar kritis, ada juga kreatif, bergotong royong, kemudian berkebinekaan global, ada juga beriman bertakwa. Nah, itu mungkin kalau bertakwa sudah diimplementasikan di sekolah kita, mulai dari sholat duha, kemudian sholat berjamaah. Nah, itu adalah 5 profil pelajar Pancasila. Kemudian mandiri, kalau mandiri mengerjakan tugas juga itu bisa termasuk ke dalam kategori mandiri, ya. Mandiri dalam segala hal berarti, ya. Kemudian kedisiplinan, kemudian bernalar kritis berarti harus siswa itu mau tidak mau harus ditantang dengan bernalar kritis, salah satunya melalui pemecahan masalah, soal-soal pemecahan masalah. Itu pasti ada di setiap mata pelajaran. Kemudian bergotong royong,
ya, itu juga perlu diimplementasikan. Dan kebinekaan global, berarti kebinekaan global di dalamnya terdapat budaya lokal, ya, kearifan lokal. Misalnya siswa mampu mengembangkan tata boga, yang penting menyesuaikan dengan lingkungan yang ada di sekitar kita. Jadi itu harus dimunculkan melalui kebinekaan global. Nah, kemudian pada pembelajaran paradigma baru, kerangka pengembangan pembelajaran bukan model yang linear namun merupakan siklus yang berkesinambungan. Jadi kalau berkesinambungan itu saling berkaitan, ya. Pembelajaran paradigma baru mencakup pemetaan standar kompetensi, merdeka belajar, dan asesmen kompetensi minimal sehingga menjamin ruang lebih leluasa bagi pendidik untuk merumuskan rancangan pembelajaran asesmen sesuai dengan karakteristik dan kebutuhan peserta didik. Salah satunya kalau di kurikulum Merdeka diadanya asesmen diagnostik, ya. Jadi di awal itu siswa harus kalau di kurikulum 13 itu beda, jadi siswa itu langsung dihadapkan dengan kompetensi dasar gitu. Nah, tapi kalau di kurikulum Merdeka harus ada tes diagnostik, ya, tes lebih awal, di mana siswa itu harus dikategorikan minat, kemudian ada proses. Nah, di sana itu minatnya ke bidang apa, nah, itu harus dibagi melalui tes diagnostik ditemukannya. Kemudian selaras dari sering mempengaruhi keselarasan ini yang diharapkan dapat mengubah paradigma pembelajaran agar terjadi perbaikan dan pengembangan taktik pembelajaran secara berkelanjutan. Maksudnya kalau pembelajaran secara berkelanjutan itu tanpa henti dan perlu evaluasi, ya, bisa mengevaluasi diri siswa, evaluasi guru. Nah, nanti setelah dievaluasi apa yang kurangnya, nah itu jadi pembelajaran berkelanjutan itu terus menerus tanpa henti untuk mencari perbaikan. Kemudian pada pembelajaran paradigma baru, Profil Pelajar Pancasila berperan menjadi penuntun arah yang mengatur segala kebijakan dan pembaruan dalam sistem pendidikan. Jadi intinya menuntun, ya, bukan dituntut siswa itu ketika kurikulum Merdeka itu. Jadi harus berusaha untuk menuntun. Nah, di sini ada perubahan paradigma, ya, ada kegiatan kepalan tangan, berarti ibu dan bapak harus berpasangan satu orang. Nah, di sini ada A dan B, ya, ada teman A, maksudnya teman A dan teman B. Kemudian sobeklah secari kertas kecil, tuliskan benda atau sesuatu yang sangat berharga. Silakan. Silakan disobek, Bu. Apa saja yang paling berharga? Silakan berpasangan satu dengan temannya. Jadi siapa yang jadi teman A, siapa yang jadi teman B. Silakan di sana tuliskan apa yang berharga, gitu, ya. Boleh, silakan. Apa saja yang di dalamnya yang berharga. Dan tuliskan apa yang merasa ibu bapak berharga. Sudah ditulis, silakan disobek, tidak harus rapi. Setelah ditulis, silakan dikepal sekeras mungkin. Dikepal, ditulis. Silakan apa yang menurut ibu bapak paling berharga di dunia ini, ya. Atau mau mengenai siswa di sekolah yang paling berharga apa, silakan, ya. Anak saya, tulis anak. Tahu suami, boleh. Tahu apa, silakan. Yang paling berharga di dunia ini. Bebas, silakan. Berarti satu orang yang nulis. Nanti satu orang akan merebut. Bagaimana cara? Silakan bebas. Karena di budaya positif akan menerapkan bagaimana cara mengontrol diri kita, gitu kan? Seperti apa? Sudah, silakan dikepal sekeras mungkin. Kemudian teman sebagai temannya berusaha untuk membuka. Ya, silakan.
Silakan, tidak apa-apa. Silakan. Bagaimana? Silakan kan di sini jelaskan, boleh merayu supaya kepala itu berhasil. Tapi kita karena ini adalah barang yang berharga, berarti jangan dilepas. Nah, jangan melepas begitu saja. Nah, jadi jangan melepas begitu saja. Dan jangan dilepas kalau memang itu adalah berharga. Jadi kan ketika kita punya barang berharga, tidak mungkin untuk melepas begitu saja. Pasti sekuat mungkin akan mempertahankan hal tersebut. Bagaimana? Ya. Kemudian teman Anda mencoba dengan sekuat tenaga dengan berbagai cara. Sudah ya. Nah, dan apa yang terjadi? Silakan oleh ibu bapak disimpulkan apa yang terjadi jika hal itu tidak dilepas kemudian dipertahankan sekuat tenaga. Apa yang terjadi? Apa yang ibu bapak dapat simpulkan mengenai hal tersebut? Nah. Terus bagaimana apabila hal tersebut diterapkan terhadap siswa? Nah, bagaikan siswa itu adalah siswa yang paling berharga, gitu kan? Siswa yang paling berharga. Kemudian dilepas karena memang siswa itu kan bagaikan apa? Tulisan kosong siswa itu. Nah, bagaimana perasaan ibu bapak? Apa yang dirasakan? Susah. Bagi yang merebut itu susah. Ya? Nah, kemudian bagi yang mempertahankan juga tetap bertahan. Jadi apa yang dapat simpulkan dari hal tersebut, kegiatan tersebut? Apa coba? Posisi kontrol diri. Ya, jadi di sini posisi kontrol diri. Nah, jadi untuk membangun budaya positif, sekolah perlu menyediakan lingkungan yang positif, aman dan nyaman. Ya, murid-murid mampu berpikir, bertindak dan mencipta mereka mandiri dan bertanggung jawab. Salah satu lagi yang perlu ditinjau pula adalah bentuk disiplin yang dijalankan selama di sekolah. Jadi kalau yang tadi berarti hal apapun ketika dihadapkan dengan suatu masalah, ketika menjadi itu adalah barang berharga, berarti kita harus bisa mengontrol diri intinya. Ya, nanti akan dijelaskan lebih lanjut. Nah, di sini ada konsepsi tentang teori kontrol. Ilustrasi guru mengontrol murid. Kemudian ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif dan bermanfaat. Kemudian ilusi bahwa kritik dan membuat rasa bersalah mampu menguatkan karakter. Maksudnya di sini ketika kita terhadap siswa bahwa kamu itu salah. Nah, jadi di posisi kontrol ini jangan sampai siswa itu merasa bersalah gitu. Nah, kemudian ilusi bahwa orang dewasa itu berhak memaksa. Silakan Ustaz, misalkan Bu. Yo, silakan gitu ya. Nah, padahal di balik itu perlu ditelusuri masalah di dalamnya seperti apa. Kenapa siswa ini terlambat gitu ya? Kenapa siswa tersebut kabur misalkan? Nah, itu perlu ditelusuri. Gitu. Ya, kita lanjut pelajari untuk selanjutnya. Ini ada ilusi guru mengontrol murid. Pada dasarnya kita dapat memaksa murid ya untuk berbuat sesuatu jikalau murid tersebut memilih untuk tidak melakukannya, walaupun tampaknya kita sedang mengontrol perilaku murid ya tersebut. Hal ini karena murid tersebut sedang mengizinkan dirinya untuk dikontrol. Jadi kalau posisi kita untuk mengontrol orang lain memang susah, tapi bagaimana cara siswa tersebut untuk mengontrol dirinya? Gitu. Jadi karena nanti akan sadar dengan sendiri ketika siswa tersebut bisa mengontrol dirinya. Dan ketika siswa sudah mengontrol dirinya dengan baik, dan itu juga akan menjadi suatu kebiasaan. Gitu ya. Beda lagi, berarti kalau kehendak siswa dikontrol oleh kita, jadi mau tidak mau, si siswa itu harus mengikuti keinginan kita. Nah, jadi menurut hal tersebut itu tidak bisa. Ya. Kemudian ada ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif dan bermanfaat. Ya, semua. Kemudian ada ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Apakah itu betul? Ketika kita berkritik kepada siswa atau kepada orang lain akan menguatkan karakter. Ada salah satunya. Tapi ada juga yang baik mungkin ya. Jadi tergantung menerimanya siswanya, tapi itu juga perlu ditelusuri.
ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa, ya. Ya, apa boleh buat ketika kita sebagai guru, siswanya sudah menyimpang, mau tidak mau dipaksa gitu kan. Kamu tidak boleh seperti itu, ya. Jadi misalkan kamu silakan menghormat bendera misalkan, ya. Nah itu juga perlu ditelusuri melalui teori ini, ya. Tuh. Jadi harus intinya berarti harus face to face, ya, terus sebelum melakukan tindakan. Nah, bagaimana seorang bisa berubah dari paradigma stimulus respon kepada pendekatan teori kontrol? Nah, pada stimulus respon oleh orang lain dapat dikontrol, ya, dapat kita kendalikan sehingga dapat merubah seseorang menjadi apa yang kita inginkan. Tetapi pada teori kontrol sangat bertolak belakang, ya, sesuatu yang sedang kita kontrol sebetulnya tidak dapat dikendalikan karena yang dapat mengontrol adalah dirinya sendiri, gitu ya. Jadi berusaha semaksimal bagaimanapun karena menurut teori ini yang bisa mengontrol diri itu adalah dirinya sendiri. Nah, ini mengubah paradigma sebenarnya stimulus respon. Kita mencoba mengubah agar berpandangan sama dengan kita. Berarti menurut kita. Tapi di teori kontrol pilihan kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Semua perilaku memiliki tujuan, ya. Pasti siswa melakukan kesalahan itu dia pasti memiliki tujuan, ya. Nah, orang lain bisa mengontrol saya. Hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda, ya. Sudah jelas, ya. Kemudian pemaksaan ada pada saat rujukan gagal. Kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Nah, jadi dari pemaksaan pada saat rujukan gagal, salah satunya dilakukan dengan kolaborasi, bekerja sama dengan siswa tersebut atau dengan orang tua. Model berpikir menang kalah, ya. Model berpikir menang-menang. Nah, itu bisa dimaknai oleh ibu bapak. Nah, apa yang terlintas, ya, di pikiran bapak ibu ketika mendengar kata disiplin? Mengikuti aturan, memaksa tidak disiplin, memaksakan harus, wajib, ya. Dan cepat. Nah, konsep disiplin segala sesuatu yang dilakukan seorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Apakah disiplin hanya dapat dicapai dengan hukuman? Betul tidak? Yakin? Lanjut. Nah, disiplin positif memampukan peserta didik untuk memahami dan mengontrol setiap perilaku tindakan yang dilakukan agar senantiasa dilakukan dengan penuh kesadaran dan tanggung jawab sebagai bentuk menghormati diri sendiri dan orang lain. Ya, sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri sehingga mereka bisa berbuat dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik. Kebajikan universal kayak seperti empati, ya, rasa peduli, kemudian ada motivasi intrinsik yang tadi motivasi intrinsik itu adalah motivasi atau dorongan yang berasal dari diri sendiri, bukan dari orang lain. Gitu. Kalau mendisiplinkan murid, berarti itu munculnya dari diri guru, ya. Jadi tidak ada motivasi intrinsik dari siswa sendiri. Nah, apakah hubungan disiplin positif dengan pelaksanaan pembelajaran yang berpihak pada murid saling berkaitan atau tidak? Saling berkaitan. Nah, ini disiplin positif. Ada melalui kreatif, belajar gotong royong atau melalui pelajar Pancasila, tujuannya adalah untuk menciptakan sekolah yang aman, nyaman, dan menyenangkan. Disiplin positif dalam budaya kita, makna kata disiplin berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Cenderung menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan. Apabila sudah ada kata-kata disiplin, pasti di sekolah siswa tidak merasa nyaman, ya. Jadi terpaku berangkat harus jam segini,
misalkan jam 7 harus sudah apel pagi gitu kan. Nah, tapi itu sebenarnya nanti akan dibahas, itu adalah kesepakatan sekolah ya, dan keyakinan kelas. Kemudian merupakan salah satu pendekatan disiplin diri yang merupakan seorang untuk mengontrol, berikutnya adalah kesadaran dan bertanggung jawab ya, menghormati diri sendiri dan orang lain. Nah, dengan demikian sebagai pendidik tujuan kita adalah menuntun murid untuk memiliki disiplin diri ya, kemudian mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan edukasi intrinsik yang tadi. Kemudian pendekatan disiplin tidaklah tentang anak ya, peserta didik secara langsung, tapi tentang diri dan cara kita sendiri, baik sebagai orang tua guru atau orang dewasa yang memberikan dampak dan pengaruh positif kepada anak atau peserta didik. Lanjut Pak. Ini kita lanjut ke nilai-nilai kebajikan universal. Kalau kebajikan nilai-nilai universal itu adalah sifat-sifat positif manusia yang tujuannya dicapai setiap individu. Ada juga yang nilai yang disepakati oleh bersama, berarti kalau bersama disepakati dalam kelas ya, atau sekolah. Contoh topik belajar Pancasila yang perlu dikembangkan adalah kelima dan pertama yang tadi. Yang penting ada 5 ya. 5 berarti disiplin, kreatif, inovatif, kebebasan global dan bergotong royong. Ada juga nilai-nilai kebajikan universal yang seperti tadi diungkapkan, ada empati, suara hati. Suara hati itu berarti ungkapan dari rasa seorang murid. Ada juga kontrol diri, rasa hormat, kemudian kebaikan, toleransi, dan keadilan. Nah, dari berbagai materi yang dipelajari barusan, apakah seorang guru merasa disalahkan tidak? Tidak ya? Yakin? Yakin Pak. Bagaimana agar nilai tersebut dapat dipahami dan diterapkan oleh peserta didik dalam kehidupan sehari-hari? Nah, berarti kita perlu mengimplementasikannya. Nah, sekarang ke teori motivasi, hukuman dan restitusi. Ya. Nah, motivasi itu tergolong menjadi 3 untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan, untuk menjadi orang yang merdeka, mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai yang mereka percaya. Nah, kemudian disiplin positif itu adanya motivasi yang sedikit akan berdampak jangka panjang, tidak dipengaruhi oleh hukuman ataupun hadiah. Nah, jadi hadiah juga ketika kita memberikan hadiah kepada siswa itu berpengaruh juga gitu. Jadi tidak baik diberikan hadiah juga. Diberikan hadiah, kemudian ketika kita di kelas siswa itu dipuji, tidak baik juga, karena akan merusak pikiran dan prinsip dari siswa tersebut. Kemudian ketika samen misalkan dikasih hadiah, nah itu juga sebenarnya tidak baik. Kenapa? Karena itu berpengaruh terhadap siswa yang lainnya. Nah kan ketika yang lain menjadi juara, naik ke panggung, dapat hadiah, yang lain merasa kecewa. Saya tidak. Nah itu juga bisa menurunkan motivasi intrinsik dari siswa. Ya. Kemudian dari ketiga motivasi tadi, manakah yang paling banyak mendasari perilaku peserta didik Bapak Ibu? Coba tekan Pak, seperti itu. Dari yang 3 ke atas Pak. Nah dari sini mana? Dari 3 hal tersebut yang paling yang paling mendasari atau memang yang paling penting? Coba yang mana? Jadi berpandangan kepada yang mana? 1, 2, atau 3? Untuk menghindari kekejaman atau hukuman, mulai kepada yang nomor 3 ya, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Ya, silakan Pak. Lanjut Pak. Nah di sini identitas gagal, ada juga identitas sukses. Hukuman, korban mendapatkan
keadilan. Tapi kalau disiplin ada korban bisa di apa? Diabaikan. Kemudian restitusi, korban mendapatkan ganti. Misalnya ketika salah satu contoh masalahnya siswa kesiangan, apabila dihukum berarti mendapatkan keadilan bagi siswa yang lain. Tapi ketika kita kasih konsekuensi, korban bisa diabaikan. Berarti kalau dikasih konsekuensi tidak apa-apa, silakan kaburangan misalkan atau kesiangan, tapi konsekuensinya apa? Berarti harus diberi selain hukuman apa konsekuensinya. Nah, gitu. Misalkan apabila siswa tidak mengerjakan tugas bukan ketika oleh kita dikeluarkan, berarti itu adalah hukuman. Dikeluarkan tidak boleh masuk. Nah, itu berarti terlalu otoriter, berarti itu tidak termasuk ke dalam hukuman. Tapi ketika silakan masuk saja, tapi dengan konsekuensi. Apa berarti konsekuensinya? Boleh nanti berarti tidak mengerjakan tugas, nanti silakan mengerjakan tugas setelah istirahat atau sedang istirahat. Nah, itu berarti masuk ke dalam konsekuensi. Nah, apabila restitusi, mereka apabila melakukan restitusi berarti terhadap siswa tersebut ditanya, ya, kenapa kamu tidak mengerjakan tugas? Tahu tidak? Ya, apa, saya tahu. Berarti saya sudah melanggar keyakinan apa? Bertanggung jawab terhadap diri sendiri. Nah, setelah itu, nah, dan apa harus ditanya siswa tersebut, ya? Dan apa yang akan kamu lakukan setelah ini? Saya mungkin akan berjanji saya tidak akan melakukan lagi hal ini. Nah, kemudian setelah itu dikasih restitusi atau setelah ditanya itu, ya tidak apa-apa, Bapak juga pernah dahulu seperti itu. Nah, salah satunya itu mengenai restitusi, ya tidak apa-apa. Nah, setelah itu, nah baru dikasih, apakah kamu tahu sudah melanggar keyakinan yang mana? Ya Pak, saya tahu, saya sudah melanggar keyakinan tentang bertanggung jawab terhadap diri atau disiplin. Nah, setelah itu baru ditanya lagi, dan apa yang akan kamu lakukan? Jadi mereka akan sadar sendiri, gitu. Mereka akan sadar sendiri. Berarti, nah misalkan di sini kan ada peraturan adalah kamu harus, gitu kan, kalau hukuman mah sistem tidak akan berjalan bila murid tidak takut. Nah, negatif ya, modelnya paksaan. Kalau di konsekuensi netral, jadi tidak ada yang dirugikan dari kedua belah pihak. Nah, kemudian kalau di restitusi pasti akan menghasilkan positif. Berarti tindakan yang pertama melayani siswa di sekolah itu berarti jangan langsung menghukum intinya. Tapi saya aja dari kami masuk itu baru sadar diri setelah mempelajari tentang hukuman konsekuensi dan restitusi, gitu. Ya, siswa pikir hukum, kamu memakai topi hukum, gitu kan? Padahal di kurikulum merdeka itu tidak boleh seperti itu, ya. Jadi pertama harus dikasih konsekuensi dulu. Nah, setelah dikasih konsekuensi baru melakukan restitusi. Tanya, ya, apa alasannya? Makanya setelah itu, Pak, saya mah dengan orang tua nah itu berarti kita perlu kerjasama dengan orang tua, ya, gitu. Jadi berarti posisi di sini guru jangan main hakim sendiri, berarti, ya. Harus dari sisi dulu. Saking jengkel tuh Pak kumaha. Nah, berarti harus diberikan tindakan lebih lanjut, salah satunya berkolaborasi dengan pihak yang berwenang di sekolah, berarti dengan kepala sekolah, wali kelas, kesiswaan, dan orang tua yang lebih utama, gitu. Ya, jadi kita tahu bahwa ketika ada permasalahan jangan langsung dihukum, artinya harus dikasih konsekuensi dan restitusi, gitu, ya. Lanjut. Soalnya kayak malam teu nakalakeun ka urang budak teh tetep langsung dikasih negatif mah kan siap banget dikempesan. Nah, gitu nya pasti dah aya wae siswanya gitu. Tasi buat anu galak teh habis gitu. Ya, padahal di balik itu ternyata ada solusi. Ya, kecuali kumaha cenah tulang layana budakna misalkan ngerokok ya atau minum-minuman, itu mah tidak boleh direstitusi, tidak lagi yang bertanggung jawab bukan kita lagi, gitu kan. Tuh, berarti langsung ambil tindakan ke orang tua. Solusinya berarti kedua adalah pihak berwajib, gitu, karena itu udah jauh dari kesepakatan sekolah atau kesepakatan atau keyakinan kelas. Nah, di sini hukum atau konsekuensi mengamati
menghapus yang dihilangkan itu maaf, mengganti menghapus teman yang dihilangkan. Apakah ini hukuman atau konsekuensi? Konsekuensi. Berdiri di tengah lapangan upacara karena datang terlambat ke sekolah, hukuman. Yakin. Merapikan sapu dan alat pel yang jatuh karena tersenggol saat berlari di jam istirahat, hukuman. Konsekuensi. Konsekuensi. Mencatat 200 kali kalimat saya minta maaf karena berkelahi dengan teman, hukuman atau konsekuensi. Membersihkan WC sekolah karena tidak mengumpulkan tugas. Cek Pak, enter. Nah, hukuman itu berdiri di tengah lapak, upacara karena datang terlambat, mencatat 2000 kali kalimat, ya. Efektif tidak efektifnya. Membersihkan WC sekolah karena tidak mengumpulkan tugas. Nah, jadi yang masuk ke konsekuensi itu hanya 1 dan 3. Nah, itu adalah konsekuensi. Nah, kemudian penghargaan bisa jadi bentuk lain dari hukuman. Salah satunya menimbulkan persaingan, ya. Salah satu seperti tadi yang dijelaskan, memberikan hadiah. Nah, itu akan menimbulkan persaingan pasti, karena namanya juga kompetensi begitu. Tapi kan beda, lain dalam pembelajaran itu tidak ada kompetensi. Menghukum bagi yang tidak mendapatkannya. Kemudian ketergantungan dalam jangka panjang. Saya mau belajar karena selalu dikasih hadiah. Nah, itu jadi kan jadi stimulus respon itu terus. Nah, jadi tidak ada motivasi secara intrinsik. Itu kecewa bila tidak mendapatkannya, pasti kecewa, ya. Nangis orang tua karena tidak mendapatkan hadiah. Terus menurunkan ketepatan dan mematikan kreativitas, ya. Tuh, artinya dari sebenarnya ketika memberikan hadiah juga tidak tepat. Bagaimana sebaliknya reaksi kita apabila murid melakukan kesalahan? Dan bisa disimpulkan di restitusi atau dihukum atau di konsekuensi. Ketiganya harus berjalan, ya. Yang pertama berarti dari tadi di restitusi dulu, kemudian di apa? Jangan dulu. Konsekuensi dulu. Restitusi tanya. Dihukum jangan. Ini kan tugasnya dulu hukuman, gitu kan? Intinya untuk memperbaiki karakter murid. Ya, restitusi, proses menciptakan kondisi bagi peserta didik untuk memperbaiki kesalahan yang telah mereka lakukan. Jadi melakukan restitusi tadi itu supaya dia berubah dengan kesadaran kontrol diri, gitu. Tuh, guru mengajak murid untuk berrefleksi tentang tindakan yang telah dilakukan untuk memperbaiki diri sehingga menjadi pribadi yang lebih baik dan menghargai dirinya. Jadi dia bisa merefleksi, oh dia ternyata perbuatan saya itu salah, ya. Makanya, nah, berarti kan bakal tahu cara merefleksi dan berubah diri, ya, berubah diri. Kemudian restitusi bukan untuk menembus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan, ya. Kemudian adalah tawaran, bukan paksaan, memenuhi untuk melihat ke dalam diri, ya. Mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan adalah yang paling baik, ya. Fokus pada karakter bukan tindakan, ya. Kemudian menguatkan, berfokus pada solusi, mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Jadi memang benar-benar ini berpusat pada siswa, ya. Siswa yang bersalah silakan berpertanggungjawabkan kesalahannya. Lanjut, Pak. Nah, jadi kita dapat simpulkan bahwa motivasi perilaku manusia itu yang pertama ada motivasi eksternal dan motivasi internal. Sedangkan motivasi internal itu yang akan biasa, kemudian akan lebih kuat, atau apabila dilakukan secara biasa akan membawa atau menjadi suatu kebiasaan. Tapi kalau motivasi eksternal mulai dari guru seperti tadi dikasih hadiah, nah itu mah hanya bersifat sementara, ya. Jadi karakternya itu tidak dapat beda dengan motivasi internal, ya. Jadi motivasi internal kalau memiliki saya ingin menjadi ini, ya pasti berusaha, gitu kan, bukan karena orang lain, gitu. Makanya akan lebih kuat. Masih banyak.
Kita menuju keyakinan kelas. Mengapa tidak peraturan saja? Peraturan atau mengapa harus keyakinan kelas? Ya, kalau peraturan di sekolah itu lebih umum, tapi keyakinan kelas itu lebih lebih spesifik ya di kelas. Seperti akan pembelajaran hari ini harusnya tadi membuat dulu kesepakatan di kelas, sama misalkan ketika mengikuti kegiatan ini tidak boleh merokok. Nah, itu adalah kesepakatan kelas, harus sepakat. Kemudian tidak boleh ngobrol, ya, siap berdiskusi dan aktif. Nah, itu adalah salah satu kesepakatan kelas. Nah, begitu juga di kelas ketika mengajar harus dibuat dulu dengan siswa itu kesepakatan kelas. Jadi belajar dengan ibu itu, nah, seharusnya yang membuat keyakinan kelas itu adalah wali kelas. Nanti ditempel, saya tidak akan datang terlambat, saya tidak akan membuli teman, itu dibuat gitu. Nah, tapi tetap ya kita sebagai, karena di sini mungkin tidak ada guru kelas, jadi guru mata pelajaran, harus dibuat dulu kesepakatan gitu dengan siswa tersebut. Misalkan dalam pelajaran matematika, apa keyakinan kelasnya, silahkan dibuat. Oh, jadi nanti siswa lebih tahu dan akan menyimpulkan, oh belajar dengan si Bunga harus seperti ini, belajar dengan si itu harus seperti itu. Nah, itu ya beda lagi dengan peraturan sekolah. Peraturan sekolah itu lebih umum cenderungnya ya. Nah, itu berarti setiap guru pasti memiliki sebuah keyakinan ya untuk di kelasnya saat belajar. Nah, ini nilai-nilai kebajikan apa yang dituju? Misalnya dilarang membuang sampah sembarangan. Coba ini akan kesehatan atau apa? Atau tanggung jawab. Dilarang membuang sampah sembarangan. Tanggung jawab. Dilarang merokok. Kesehatan. Kembalikan buku yang telah dibaca ke tempat semula. Tanggung jawab. Hadir di kelas 10 menit sebelum pembelajaran dimulai. Disiplin. Matikan komputer setelah digunakan. Wajib menggunakan masker. Kesehatan. Dilarang berlari di koridor. Keselamatan. Nah, ini yang dituju itu bukan yang dimunculkan itu bukan dilarang membuang sampah sembarangan. Itu berarti masuknya ke peraturannya. Tapi yang jadi nilai kebajikannya itu tadi. Berarti siswa harus tanggung jawab, disiplin. Nah, itu yang tujuan kita di kelas. Nah, bagaimana membuat keyakinan kelas lebih abstrak dari peraturan? Ya, jadi lebih melucut atau lebih tersembunyi berupa pernyataan universal secara umum dibuat dalam bentuk kalimat positif ya. Kalimat positif itu berarti kalimat-kalimat yang baik, sedikit saja agar mudah diingat. Tuh, kan seperti tadi di dalam kelas belajar dengan saya itu harus seperti ini. Nah, itu lebih sesuai dengan kondisi kelas dan sekolah agar mudah diterapkan. Jadi jangan langsung dari YouTube atau dari mana, dari Google tempelkan, tidak boleh ya, harus menyesuaikan karena belum tentu sama siswa di sekolah lain dengan sekolah kita. Semua warga kelas sekolah dilibatkan saat membuat, jadi harus sepakat semua. Jadi bukan hanya kesiswaan saja yang dilakukan dia kan harus sampai pagi jam sekian. Nah, itu jadi semua juga harus bekerja sama ya. Tuh, jadi kan tidak akan menjelekkan si bapak mah kieu, si ibu mah kieu. Nah, jadi siswa itu akan sepakat. Jadi ketika bertemu dengan siswa melakukan hal ini pasti akan sepakat menegur bersama. Nah, selalu kembalikan buku ke tempatnya, berarti tadi tanggung jawab ya, menghormati orang lain, ada keselamatan dan menghormati orang lain. Dilarang menggunakan narkoba, kesehatan. Nah, kemudian bergantian atau menunggu giliran, menghormati orang lain atau bersabar lain. Dilarang menggunakan narkoba, kesehatan. Nah, kemudian bergantian atau menunggu giliran, menghormati orang lain atau bersabar. Gunakan masker, kesehatan, keselamatan, dan jangan berlari dari kelas atau koridor, keselamatan, keamanan. Ya. Nah, bagaimana menyusun nilai-nilai kebajikan sekolah? Sudah ya, tadi berarti
bekerja sama dengan guru atau pihak kepentingan, maksudnya dengan pihak kepentingan kepala sekolah di dalamnya ada wali kelas, guru, apa menciptakan paradigma kebajikan. Lihat daftar nilai kebajikan yang sudah ada di sekolah. Tentukan nilai yang menjadi fokus sekolah melalui diskusi, ya. Sempurnakan daftar nilai-nilai kebajikan yang paling utama, diskusikan kembali. Sosialisasikan nilai-nilai di lingkungan sekolah, ya, baik melalui poster maupun media sosial sekolah. Bahwa di sekolah ini harus seperti ini. Silakan ditempel di mading. Jadi hasil kerjasama. Nah, setelah sekolah memiliki nilai kebajikan utama yang diyakini, bagaimana membuat sebuah keyakinan sekolah atau kelas. Nah, ini sudah tadi dijelaskan bahwa keyakinan kelas lebih abstrak. Tahapan pembentukan keyakinan kelas, ya, mencatat semua masukan di papan tulis kertas besar agar dapat dilihat oleh semua warga sekolah. Menyusun keyakinan kelas sesuai langkah pembentukan keyakinan, yakni dengan menggunakan kalimat positif, jangan membuang sampah sembarangan, ya. Berarti diubah menjadi buanglah sampah di tempat sampah. Nah, itu kan dari kata tersebut apabila dimaknai ada perbedaan. Jangan membuang, jangan berarti seolah rasa memaksa. Jadi kepada kita yang memaksa, jangan membuang. Tapi dalam diganti buanglah sampah di tempat sampah. Padahal itu adalah sama, padahal itu adalah kalimat positif, ya, sama-sama. Tapi namun di bahasa Sunda lebih halus, gitu. Jadi ditangani tidak kasar. Nah, yang pertama kan jangan, tapi buanglah sampah di tempat sampah. Jadi lebih halus lah. Lanjut. Nah, ini setiap anggota kelas perlu belajar. Contohnya, ya, setiap anggota kelas perlu senang, setiap anggota kelas perlu saling menghargai. Kan ini tidak serumit apa gitu, ya, di dalam kelas itu aturannya. Setiap anggota kelas perlu merasa aman, ya, senantiasa menjadi diri terbaik, senantiasa menghargai orang lain, selalu bersikap positif, ya, berkomitmen terhadap tugas. Nah, itu jadi tidak terlalu memaksa, tapi memang itu apabila dimaknai, ya, akan dan harus diterapkan. Nah, setelah di sekolah biasa jadi berdiskusi mengenai peraturan. Jadi siswa itu silakan berdiskusi mau seperti apa di kelas itu, karena kelas yang kita yang tahu posisi kelas seperti apa, ya silakan disesuaikan masing-masing. Kemudian merumuskan peraturan menjadi keyakinan, ya. Terus menempelkan keyakinan kelas yang disepakati. Jadi sudah disepakati pasti setiap orang, tapi jangan dikasih nama, langsung aja tempel, ya, melalui kertas begini yang ayat pakai petani kertas ya. Nah, ini terus Pak. Nah, ini misalnya isi tentang keyakinan kelas, ya, silakan Pak. Terus lanjut kebutuhan dasar manusia, masih panjang, masih 5 dasar kebutuhan, ya, bertahan hidup, kasih sayang, penguasaan, kebebasan, kesenangan. Apakah di sekolah perlu bertahan hidup? Perlu. Salah satunya dibully, ya, dibully temannya itu bertahan hidup. Kasih sayang, apakah perlu? Dari guru perlu perhatian, ya. Ketika ada siswa burung, jangan diabaikan, perlu kita tanya, ya. Takutnya misalnya belum sarapan, nah ini berat jadi guru itu. Terus, ya, salah satunya kasih sayang, ditanya sudah sarapan atau belum, nah gitu. Kemudian penguasaan, kebebasan, ya, ada juga kesenangan. Lanjut Pak. Nah, manusia senantiasa berusaha memenuhi kebutuhan. Biasanya apabila tidak berhasil diperoleh melalui cara yang positif, maka mungkin dengan cara yang melanggar aturan. Itu jadi ketika siswa dan dia mau pengen senang gitu, kumaha carana rek mabur ka mana ge, jadi tetap pasti guru teh loba carekeun teh kayak nyarekan we, karena ya itu tadi, ya. Jadi kumaha carana walaupun melanggar aturan, nu penting dia itu senang gitu kan. Siswa kayaknya kan seperti gitu, ya. Jadi datangnya semaunya gitu. Nah, mengapa sebagai guru kita perlu memahami kebutuhan dasar murid? Kenapa? Karena coba supaya perlu mendasari kebutuhan murid. Ya, demi terciptanya pembelajaran sekolah aman, nyaman, tadi.
lanjut saja Pak. Nah, lanjut ke 5 posisi kontrol guru terhadap murid. Nah, kembali lagi seperti yang dibicarakan dalam restitusi, bahwa posisi guru itu yang pertama adalah sebagai penghukum, kemudian membuat merasa bersalah, sebagai teman, ya, pemantau, kemudian manajer itu berarti sebagai pengatur kegiatan belajar, ya. Membuat merasa bersalah seperti tadi, langsung ditanya atau langsung dijudge, ya. Kemudian sebagai teman, bisa guru itu dijadikan tempat curhat oleh murid-muridnya. Tetap ya, berarti ketika di sekolah murid tempat mengadunya kepada siapa? Selain kepada guru. Apapun itu permasalahan sekecil apapun berarti tetap harus sama guru. Gitu. Kalau di rumah pasti pada orang tua, ya. Sebagai penghukum boleh dikatakan, tapi itu perlu ditelusuri. Nah, contoh kasus, Arif sering sekali bertengkar dengan teman-temannya. Ia tidak jarang menggunakan kata-kata kasar saat di kelas, sehingga teman-temannya merasa terganggu. Jika Bapak Ibu adalah kepala sekolah, penerapan disiplin apakah yang akan Bapak Ibu lakukan untuk kasus Arfi? Kenapa? Pada ini kemana? Karena yang enggak dia dihukum. Pertama-tama ditanyakan penyebabnya apa. Itu berarti masuk kemana? Restitusi, ya. Berarti direstitusi, pagi restitusi dan jangan dihukum, ya. Kayak singa gelutan deh. Lanjut. Nah, 5 posisi kontrol. Ada penghukum, ya, bisa menggunakan hukuman fisik atau verbal atau mengancam. Lamun kamu sekarang gitu wae, berarti cuma misalkan mau ditaikkan. Nah, itu adalah mengancam. Terus yang kedua, membuat rasa bersalah menggunakan bahasa yang lembut namun dapat membuat orang lain merasa tidak nyaman, bersalah atau rendah diri. Nah, terus yang ketiga, teman, ya, mengontrol murid dengan bujukan, ya. Terus manajer mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya dan mendukung murid untuk menemukan solusi atas permasalahan sendiri, ya. Terus ada pemantau, melandaskan tindakan pada peraturan atau konsekuensi. Nah, lanjut, ya. Siapakah yang mengatakannya? Sampai kapanpun kamu tidak akan menjadi orang yang berhasil. Biasakan misalnya rezeki. Guru orang tua. Orang guru yang sedang marah, gitu kan? Jika masih belum mengerti, nanti saya bantu. Terus ada lagi, jika tidak bisa menjawab pertanyaan ini, maka tidak boleh pulang. Saya merasa kecewa dengan hari ini. Peraturannya apa? Dan apa yang akan kamu lakukan untuk menyelesaikannya? Kasih guru. Bagaimana posisi pemantau dan manajer mengucapkannya? Ada yang tegas, ada yang lembut. Tapi kalau sebagai pemantau, lembut berarti pemantauannya, karena bukan penghukum kan di dalamnya. Lanjut. Nah, di manakah Bapak Ibu posisi saat ini sebagai penghukum, membuat rasa bersalah, teman, memantau manajer? Enggak. Baca di mana? Beres di mana? Sok beberes, kita beberes kan? Sok jumsi, gitu kan? Rek, jumpai, sedangkan baru datang itu. Nah, termasuk ke mana? Penghukum, membuat rasa bersalah, teman, memantau, manajer. Pasti bakal dirasakan di dalam masing-masing kan? Saya sebagai penghukum, hukumnya. Namun membuat merasa bersalah tapi tidak hukum, tapi siswanya jadi merasa bersalah. Nah, atau sebagai teman, ya, saya dengan teman sok diajak ngobrol, berganti jadi lebih dekat di kita teh. Itu adalah teman. Memantau berarti ditelusuri dari kesalahannya seperti apa, gitu. Dan manajer mengatur, ya, diatur. Lanjut Pak. Nah ini lanjut yang dibaca. Lanjut Pak. Ya. Nah ini ada hukuman dan penghargaan. Isinya ada suatu masalah,
kegiatan romantik, bacalah kasus Ibu Anas di bawah ini dan cobalah jawab pertanyaan di bawahnya. IPA kurang menguasai pelajaran matematika, sehingga pada saat pelajaran tersebut berlangsung dia lebih banyak berdiam diri atau menggambar di buku pelajarannya. Pada saat guru matematikanya Pak Seno menanyakan pertanyaan, IPA menjadi gugup dan tak sengaja menjatuhkan tasnya dari kursi, serta tiba-tiba menjadi gagap dan saat berupaya menjawab. Seluruh kelas pun tertawa melihat perilaku IPA yang bicara gagap, ya, tergagap dan terkejut, ya, tersebut. Ya, Pak Seno dan saat itu membiarkan teman-teman IPA menawarkan IPA yang gagap dan malu, ya, luar biasa. Dan malahan minta IPA untuk maju ke depan, untuk berdiri di depan kelas sambil menunjuk hidungnya, ya, karena tidak bisa menjawab pertanyaan Pak Seno. Nah, kelas makin gaduh dan anak-anak pun tertawa melihat IPA di depan kelas, memegang ujung hidungnya. Coba, apakah ada atau ibu bapak setuju dengan tindakan Pak Seno terhadap IPA? Setuju tidak? Tidak. Mengapa? Karena tidak sengaja. Kasih undangan tidak sengaja. Tapi oke tapi si bapak nanti seolah-olah hadap gitu kan. Terus menurut Anda tindakan Pak Seno terhadap IPA adalah sebuah hukuman atau konsekuensi? Hukuman atau konsekuensi? Hah? Hukuman ya? Hukuman karena itu berjunjung irungna tidak halus. Coba Pak dicek. Kita bisa menyimpulkan bahwa hukuman bersifat tidak terencana dan tiba-tiba, ya. Tuh, kalau konsekuensi mah restitusi ada rencana dulu, langsung dihukum. Nah, berarti adalah hukuman bersifat satu arah dari pihak guru yang memberikan dan hanya menerima satu hukuman tanpa melalui suatu kesepakatan atau penghargaan dari pihak guru, baik sebelum atau sesudahnya, ya, tidak mau tahu langsung. Sementara disiplin dalam bentuk konsekuensi sudah terencana atau sudah disepakati, kan tadi ada kesepakatan kelas, ya. Hukuman penghargaan. Kalau penghargaan adalah dua aspek penting dalam proses pembelajaran, ya. Penghargaan dapat meningkatkan motivasi dan memberikan rasa percaya diri pada siswa. Sementara hukuman dapat membentuk perilaku siswa agar lebih baik dan mengurangi perilaku negatif, ya. Nah, seringkali hukuman dapat menciptakan rasa takut, perasaan tidak aman, dan bahkan pembalasan dalam diri individu yang menerima hukuman. Nah, seperti kemarin tadi SMA, berarti ketika siswa itu kan langsung dijudge daripada mendingan keluar itu kan, yang pindah berarti adalah hukuman salah. Seharusnya harus ditanya dulu, ya. Jadi sehingga siswa takut, belum sih ya, keluar aja, nah, itu berarti hukuman salah, berarti ya pola seperti itu. Terus harusnya mah ditanya dulu, dipanggil dulu, pendekatan, ya, konsekuensi, kemudian restitusi dulu. Nah, kemudian ada segitiga restitusi, ya. Jadi ketika tadi untuk merestitusi itu adalah menanyakan keyakinan, tanya dulu keyakinan, kemudian menstabilkan identitas. Setelah itu validasi kebutuhan masalahnya, ya. Validasi ada 3 cara untuk merestitusi siswa, ya. Nah, ini pengertian restitusi, sebuah pendekatan menciptakan disiplin positif tadi sudah dibahas. Nah, ini adalah ciri-ciri restitusi, bukan untuk menebus kesalahan, tadi sudah dijelaskan. Kita lanjut. Nah, terus menstabilkan identitas, tadi tindakan yang salah, lanjut Pak. Nah, kemudian menanyakan keyakinan yang tadi pernah. Kenapa kamu bawa sekolah? Kamu telah melanggar keyakinan apa? Terus dan apa konsekuensinya? Gitu kan? Dan apa nanti keyakinan dan tidak akan mengulangi lagi, kan? Seolah-olah siswa berjanji tidak akan mengulangi lagi. Itu jadi inti dalam segitiga restitusi. Nah,
Jadi mari kita belajar bersama, kolaborasi saling mendukung demi mewujudkan disiplin positif di sekolah kita sehingga dapat menciptakan karakter profil pelajar Pancasila. Ya, yang 5 tadi berarti profil pelajar Pancasila. Baik, terima kasih kepada pemateri yang sudah menyampaikan materinya dari awal sampai akhir dengan begitu jelas dan terstruktur. Untuk selanjutnya kita masuk sesi yang keempat, yaitu tanya jawab. Silakan dari Bapak Ibu guru sekalian, apakah ada yang ingin ditanyakan? Seharusnya ada dan harus ada. Silakan dari Bapak Ibu yang ingin mengajukan pertanyaan. Ya, dari belakang Ibu Ain, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mengenai budaya positif yang diterapkan di sekolah, saya mau menanyakan apa tantangan yang mungkin terjadi ketika dalam menciptakan budaya positif di sekolah menurut pengalaman Bapak di sekolah. Mungkin cuma itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih, sangat singkat dan padat. Langsung dijawab aja, langsung saja ya, biar tidak lupa satu-satu. Oke, langsung saja kita ke materi. Tadi yang ditanyakan bagaimana Apa tantangan? tantangan untuk menjalankan budaya positif di sekolah. Yang pertama, tantangannya berarti dari posisi peserta didik dulu harus tahu latar belakangnya seperti apa. Ya, karena kalau tidak tahu latar belakang peserta didiknya lebih mendalam, kenapa siswa tersebut seperti ini, gitu kan? Nah, mungkin di rumahnya bisa menjadi korban apa, ya? Nah, itu perlu ditanyakan, hal yang pertama. Yang kedua, untuk menciptakan budaya positif di sekolah adalah berkolaborasi, ya. Yang pertama, berkolaborasi dengan pemangku kepentingan di sekolah, dengan guru, kemudian wali kelas, dan kepala sekolah. Dan yang terakhir berarti adalah berkolaborasi dengan orang tua, ya. Kolaborasi, ya. Sebenarnya yang tadi juga dengan kepala sekolah di sekolah itu antara guru itu adalah sebenarnya adalah kolaborasi untuk ya kerjasama untuk mengatasi permasalahan tersebut. Buat Bu yang mana? Ada lagi? Oke, selanjutnya siapa lagi? Pak Acep, silakan Pak Acep. Mengenai tadi Pak yang 5 posisi kontrol, kan ada sebagai penghukum, teman, manajer, dan 2 leader. Nah itu yang sebagai teman Pak, ketika sebagai teman ya bukan di sini Pak nggak ada, tapi di sekolah lain gitu ya sama teman-teman adik memposisikan diri kita sebagai teman gitu kan, muridnya, tapi pas nyate si muridnya malah seperti teman sebaya gitu saling, jadi tidak ada sikapnya itu cara supaya tidak seperti itu. Apakah ada cara Oke, satu, ada lagi? Tidak ada. Oke, langsung jawab. Jadi cara memposisikan 5 posisi kontrol yang tadi adalah sebagai teman, gitu kan. Jadi posisi guru itu terhadap murid. Jadi andaikan kita memposisikan hal itu banyak istilahnya. Nah, berarti kalau murid berarti tidak tahu karena polos. Berarti kita posisi, ya. Jadi intinya harus bisa mengontrol diri dulu. Jangan mengontrol murid. Itu tidak baik. Nah, berarti kalau memang pembicaraannya sudah gimana ya, tidak sesuai dengan keyakinan tadi, berarti kita harus bukan tarik dulu, ya. Kita harus bisa membatasi, ya, memposisikan kita sebagai guru mau tidak mau gitu. Apabila memang siswa posisinya sudah menunjang. Tapi kan dalam artian dari 5 posisi kontrol tadi kita sebagai guru itu artinya di sini bahwa kita itu harus merangkul, gitu kan, merangkul biar merasakan bahwa ada kedekatan bahwa kita dengan murid tersebut. Karena kalau sudah ada kedekatan, jadi kan siswa itu akan terbuka, dia akan berbicara tentang masalah. Beda lagi kalau gurunya misalnya idealis, kan siswa tidak akan mendekati, gitu.
Ya apalagi harus curhat berbicara tentang masalah dirinya. Ya pertama berarti ketika memang siswanya sudah apa sudah ngalunyak atau sudah keluar dari koridor sebagai muridnya, berarti kita harus memposisikan diri atau mengontrol diri posisi kita sebagai guru. Ya, tindakan, berikan tindakan. Nah seperti itu mungkin. Bagaimana Pak Acep? Jelas? Ada tambahan lagi? Silakan, ada yang lagi mau bertanya? Baik, Bu Kardiana, silakan. Mengenai tadi kan kita sebagai guru tidak boleh langsung murid, terus bagaimana cara menghadapi anak yang bolos walaupun si anaknya sudah ditanya kenapa alasan bolos. Nah dan itu kan sudah terlalu sering dan paling banyak itu ada kata males. Nah itu bagaimana cara menghadapinya? Berarti cara menghadapi siswa bolos sudah terlalu sering. Apakah ibu sudah menanyakan keyakinan kelas? Sudah belum? Sudah ditanya tentang keyakinan? Sudah. Berarti sudah dipanggil sudah bekerja sama dengan orang tuanya, berkolaborasi. Kenapa? Nah itu berarti perlu berkolaborasi dulu dengan orang tuanya. Coba tanyakan kenapa anak ibu ya. Atau perlu berarti kalau guru mendatangi orang tua, nah komplisit datangi gitu. Nah tapi kan posisi saya sebagai guru bukan sebagai wali kelas. Berarti yang pertama yang bertindak adalah wali kelasnya dulu. Silakan atau mungkin kalau memang tidak sanggup perjalanan jauh, panggil orang tuanya ke sekolah. Tapi dalam artian bukan untuk dijudge, ngobrol curhat dengan orang tuanya kenapa gitu. Langkah pertama kalau mungkin selanjutnya sudah bekerja sama dengan orang tua pasti ada ya hal seperti itu. Ya silakan itu diberikan tindakan yang memang tidak merugikan gitu. Oke, ada lagi? Mungkin 2-3 pertanyaan lagi? Tidak ada? Tidak ada? Sudah jelas? Mungkin yang terakhir dari pemateri ada kesan atau kata-kata terakhir mungkin dari materi hari ini, ungkapan terakhirnya apa? Sebagai motivasi buat guru-guru yang sekarang mengikuti materi gitu kan. Nah barangkali ada yang berminat untuk menjadi guru penggerak. Soalnya tadi sudah dijelaskan dari wakil kepala sekolah kan sebagai guru tiket untuk mengikuti PPG gitu. Nah mungkin ada pesan-pesan tersendiri dari Pak Adin selama mengikuti CGP. Mungkin pesan-pesan selama untuk mengikuti CGP lumayan berat ya, tantangannya. Jadi yang pertama berarti angkatan pertama pernah ikut gagal sampai 4 kali ya, dan keempat baru lolos. Ya mungkin tapi itu bukan menjadi salah satu momok menakutkan ya hal itu, tapi mungkin itu adalah keteledoran saya gitu kan. Jadi ketika kita mengikuti CGP tersebut berarti harus benar-benar gitu kan, konsep yang apa yang ditanyakan ketika diwawancara itu jawaban harus benar-benar mengarah dan jangan mengada-ngada gitu. Kemudian yang mungkin yang merasa belum golden ticket ya belum, berarti tantangannya kedua harus kerjasama dengan istri karena banyak tugas, tidur malam harus bekerja sama juga ya kurang kasih sayang gitu. Kemudian kalau mungkin harapan ke depan untuk golden ticket memang menjanjikan gitu kan ketika kita dipanggil PPG, tapi ini untuk dinas ya. Kalau Depa kan kemarin beda, kalau sudah CGP harus ikut lagi PPG. Tapi kalau untuk di dinas itu ketika kita nanti dipanggil PPG dalam jabatan tidak usah ikut lagi pendidikan, jadi langsung saja tinggal tes, UKIN dan UKIN kan praktek, UPEK udah, kamu tinggal menentukan lulus atau tidak. Karena pendidikan CGP itu lebih berat daripada PPG gitu ya. Tapi tetap seperti tadi yang dijelaskan oleh saya mengenai budaya positif itu ada di PPG gitu. Kemudian motivasi selanjutnya harus semangat ya, tanpa berusaha ya Bu, walaupun ibu sudah sepuh
harus tetap berusaha yang terbaik gitu. Masih ada kesempatan tuh. Kemudian untuk selanjutnya angkatan 12 akan dibuka di pertengahan bulan ini, silahkan daftar ya. Nah, jangan dulu saya mah nih gitu nih gora, jangan dulu menyerah karena yang ikut juga belum tentu lulus, harus mencoba dulu ya. Yang penting yang pertama terdata di Dapodi. Kemudian untuk budaya positif silahkan diterapkan, mungkin ada gambaran ya. Jadi posisi kita jangan sampai menjadi guru penghukum gitu ya. Dari sekarang mulai kita berubah ya. Saya juga ya pasti kalau namanya kesiswaan pasti di dalamnya akan berhubungan dengan hal ini gitu. Tidak bisa dipungkiri gitu. Tapi tetap gitu berarti sedikitnya kita sudah ada gambaran ya, sebagai penghukum, sebagai apa ada 5 ya. Tadi kan pernah ditanyakan bahwa berada di posisi yang mana gitu ya. Yang selanjutnya mungkin konsekuen, komitmen, itu aja sebagai guru. Baik, terima kasih kepada pemateri yang sangat luar biasa untuk hari ini. Berikan aplaus dulu terlebih dahulu Bapak Ibu Guru untuk materi kita yang sangat luar biasa. Dan terakhir mungkin dari saya penutup ya. Terima kasih kepada pemateri dan semoga kita semua bisa belajar atau mengikuti keterangannya untuk kedepannya gitu. Mudah-mudahan kita juga bisa seperti beliau. Dan terakhir mungkin kesimpulan dari materi hari ini, mari kita belajar bersama, berkolaborasi, saling mendukung demi mewujudkan disiplin positif. Itu saja. Yang terakhir mari kita tutup kegiatan hari ini dengan mengucapkan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillah. Subhanallah wa bihamdihi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kehilafannya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ceci Cenda Nurhelani dari MTS Sarikmah 2 Talegong. Dampak positif dari pengimbasan yang kemarin Bapak Hadin MMPD sampaikan itu sangat bermanfaat sekali, khususnya bagi saya bisa diterapkan di MTS Sarikmah 2 Talegong. Karena apa? Karena dengan dampak positif tersebut itu bisa membantu untuk menerapkan hal-hal yang lebih positif kepada anak didik atau siswa-siswi yang berada di MTS Sarikmah 2 Talegong. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf atas kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Rian Ardiansa ingin menyampaikan tanggapan mengenai pengimbasan budaya positif di lingkungan sekolah yang telah disampaikan oleh Bapak Hadin MPD. Tanggapan saya adalah setelah mengikuti pengimbasan tersebut, saya menjadi lebih tahu banyak hal mengenai apa-apa saja yang harus diterapkan mengenai metode-metode yang ada di lingkungan sekolah, supaya siswa-siswi di lingkungan sekolah itu menjadi lebih tertib, lebih menghargai satu sama lain, lebih sopan santun dalam bertingkah laku ataupun bertutur kata, serta lebih menjunjung tinggi nilai-nilai toleransi dalam lingkungan sekolah. Mungkin hanya itu tanggapan dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Atau keyakinan kelas. Jadi kita membuat kesepakatan kelas agar kita merasa tanggung jawab di sana di kelas, ya, memiliki rasa tanggung jawab. Nah, coba salah satu kesepakatan kelasnya apa saja? Contohnya, nah, jangan membuli, tapi harus tidak boleh menggunakan kata jangan, tapi harus dirubah menjadi kalimat positif. Contohnya kalimat positif itu jangan membuli, berarti apa? Harus menyayangi. Nah, ya, sudah sepakat ya bahwa kesepakatan kelas kita dibuat untuk menunggu
sosial di sekolah maupun di luar sekolah. Nah sekarang Bapak akan membagikan sebuah kertas ya. Nanti silakan dibuat keyakinan. Nah ini ya, nanti silakan ditata jangan terlalu panjang ya. Nanti akan dipilih ya dan disepakati kita bersama. Jadi tulisnya di depan ya. Silakan dibuat masing-masing. Tulis ya. Oke, silakan ditulis. Nah ini kan pelekatnya di depan, berarti silakan. Nah ini ya, papakan ini. Silakan dimulai ya. Nanti yang sudah silakan ditempel di kesepakatan. Nah, ya sudah disimpan di belakang. Siap-siap. Ya, menjaga kebersihan lingkungan, sepakat? Sepakat. Kemudian menyayangi teman? Sepakat. Kemudian menjaga lingkungan sekitar? Sama dengan menjaga kebersihan lingkungan kan? Terus menghormati kepada guru? Ada lagi membersihkan lingkungan, juga sama ya. Terus mentaati peraturan sekolah? Kemudian dilarang membawa makanan di kelas, jadi dilarang kalau dilarang, jangan kan? Saya akan taat kepada guru. Nah, kemudian menyayangi teman dan saudara. Nah, setelah diperiksa, ternyata ada beberapa keyakinan ya. Untuk kelas kita yang pertama menjaga kebersihan lingkungan, sepakat ya. Terus menyayangi teman, menghormati guru, sopan dan santun, rajin belajar di kelas, mentaati peraturan sekolah, rajin pergi ke sekolah, membuang sampah pada tempatnya. Kemudian taat kepada guru, mengerjakan tugas dan melaksanakan piket tepat waktu. Dan ini adalah kesepakatan. Nah, bagaimana sepakat? Nah, itu tadi kali praktekkan oleh kalian di kelas. Terima kasih Pak. Agar lingkungan sekolah sangat bersih.
membuat kelas nyaman dan aman, menumbuhkan rasa tanggung jawab agar menjadi kedisiplinan kelas.